Indonesia kini telah menjadi salah satu negara yang terancam dengan penyebaran pandemi global coronavirus disease 2019 atau COVID-19, tak terkecuali di Kabupaten Magetan. Menindaklanjuti program Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, yaitu Magetan Bangkit, Magetan Tumbuh, memberikan arahan ke depan seluruh lapisan masyarakat Magetan untuk melakukan social distancing dengan membatasi interaksi dan tetap melakukan aktivitas di rumah. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran serta penanganan dampak virus, PUPR Magetan memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, serta pelayanan publik bidang infrastruktur tetap berjalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR Magetan, Insinyur Muhtar Wahid mengatakan, Dinas PUPR ini bertugas membangun sarana prasarana yang semua bertujuan untuk kelancaran aksesi, integritas, dan perekonomian masyarakat. Di Dinas PU ini ada 5 bidang. Pertama, Bina Marga ini menangani 630 km jalan di Kabupaten Magetan. Dari 630 itu sudah dikerjakan sekitar 53%. Kita masih aspal masih sekitar 47%. Ini nanti terus kita tingkatkan, terus kita kejar untuk jalan lebih baik dan lebih mantap. Kemudian ada sekitar 300 jembatan juga yang harus kita pelihara. Kedua, di bidang Cipta Karya ini bertugas untuk membangun gedung-gedung pemerintah, kemudian prasarana trotoar, drainase, juga membangun trotoar dalam kota. Jadi Dinas PUPR ini bertugas untuk membangun sarana prasarana yang semua bertujuan untuk kelancaran, aksesibilitas, dan perekonomian masyarakat. Nah, di Dinas PU ini ada 5 bidang. Yang pertama, bidang Bina Marga. Ini menangani 630 km jalan di Kabupaten Magetan, jalan kabupaten. Dari 630 itu sudah sekitar 53% kita aspal sudah terhotmik, masih sekitar 47% ini belum terhotmik. Dan ini nanti terus akan kita tingkatkan, kita kejar untuk jalan lebih baik dan lebih mantap. Kemudian ada sekitar 300 jembatan juga yang harus kita pelihara. Kemudian yang kedua di bidang Cipta Karya. Cipta Karya ini bertugas untuk membangun gedung-gedung pemerintah, kemudian prasarana trotoar, drainase, terutama sekarang sedang membangun trotoar dalam kota, membenahi kota akan lebih indah, tujuan Pak Bupati, perintah Pak Bupati, agar Magetan lebih nyaman, lebih indah. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk mengurangi banjir-banjir yang ada di Kabupaten Magetan, terutama yang terkenal, yang sekarang sedang viral itu banjir yang ada di daerah Samsat. Sekarang sudah kita lakukan penyudetan di daerah Sadon, itu diharapkan nanti selesai akhir Desember ini dan bisa mengurangi air ke Samsat sekitar 20%. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, kita lakukan normalisasi saluran di belakang Samsat, di belakang statistik. Di situ nanti bisa kita bagi alirannya menjadi 2 bagian, satu ke utara ke arah Samsat, yang kedua ke selatan ke arah Tripandita. Di situ juga sedang kita kerjakan, nanti bertahap terus kita laksanakan. Nanti juga di situ bisa mengurangi air sekitar 20%. Sehingga kalau 2 strategi sudetan dan normalisasi saluran ini bisa kita laksanakan, diharapkan Samsat ini berkurang 40%. Kemudian strategi yang ketiga ini terkait dengan bidang sumber daya air. Jadi 2 bidang ini berkolaborasi untuk mengatasi banjir. Strategi ketiga, membuat embung di Kebaran. Karena embung ini anggarannya juga besar, memerlukan anggaran sekitar 15 miliar, kita sedang berusaha mengusulkan embung ini ke Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau 3 strategi nanti bisa terlaksana, banjir di Samsat kita sudah bisa atasi dan kita bisa kendalikan. Cuman ini perlu waktu. Sekarang akhir Desember ini diharapkan banjir sudah bisa berkurang sekitar 40% dari sudetan dan dari normalisasi saluran. Kemudian di bidang SDA sendiri, tugas kita ini mendukung ketersediaan air di bidang-bidang pertanian, di daerah-daerah pertanian yang sudah ditetapkan. Sekarang LP2B sudah ada, saluran-saluran kita benahi, kemudian embung-embung sedang kita bangun,
tahun 2022 nanti kita sedang membangun, nanti ada 8 rehabilitasi 8 embung. Long storage juga kita bangun, termasuk juga membantu pengendalian banjir ini di bidang SDA. Kemudian di bidang tata ruang kita sudah menyelesaikan 1 RDTR, yaitu RDTR Magetan, dan tahun ini alhamdulillah RDTR Sukomoro sudah dilaksanakan Minsek dan persubnya sudah keluar dari Kementerian ATR BPN, dan insya Allah di bulan Desember nanti RDTR Barat ini juga akan dilaksanakan Minsek di Jakarta sana. Nah, RT/RW juga sedang dalam proses revisi, sehingga kalau RDTR nanti diharapkan sudah selesai, kita bisa menunjang investasi, karena investasi proses perizinan melalui OSS, dan OSS itu adalah datanya melalui RDTR, sehingga investasi, orang-orang mau investasi ke Magetan ini perizinannya akan semakin mudah melalui OSS, dan juga yang ditunjang oleh dengan RDTR yang kita susun. Ini terkait dengan tata ruang. Kemudian ada bidang jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini penting untuk menyiapkan sumber daya manusia. Idealnya di Kabupaten Magetan ini tenaga ahli yang diperlukan itu sekitar 2.500 tenaga ahli. Di tahun 2020 kemarin baru tersedia sekitar 150 tenaga ahli. Alhamdulillah di tahun 2021 ini dari bidang jasa konstruksi kita mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian bekerja sama dengan jasa konstruksi provinsi bisa menambah 211 tenaga ahli, sehingga di tahun 2021 ini 150 ditambah 211 tenaga ahli sudah bisa kita siapkan. Dan untuk menuju 2.500 tenaga ahli tentu kita di tahun-tahun berikutnya tentu akan kita tambah sekitar setahun nanti bisa kita tambah sekitar 300 tenaga ahli yang bisa kita tambahkan melalui pelatihan-pelatihan. Tugas dari Dinas PU adalah ibaratnya kita menyiapkan panggung agar ketika panggung ini sudah selesai, silahkan ini nanti teman-teman di bidang yang lain untuk bermain secara bagus, bermain secara cantik, dan tugas kami adalah menyiapkan sarana prasarana untuk bidang-bidang yang terkait. Terima kasih. Sukma Trans TV mengabarkan.